Halo semuanya, gimana kabarnya teman-teman semuanya? Kita kembali lagi bersama saya Heru Wijayanto di sesi yang akan membahas atau di sesi yang akan memberikan sharing pada teman-teman mengenai user interface atau yang kita kenal dengan nama UI dan juga user experience yang kita lebih istilahnya dengan namanya adalah UI. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ketika teman-teman ingin mengembangkan sebuah digital bisnis ke depannya. Kita mulai itu dengan termnya, ya. Nanti secara terminologi, bahkan secara konsep disiplin ilmu dan juga proses eksekusi, UX itu lebih kepada user experience, yaitu pengalaman yang kita dapat. Pengalaman yang kita dapat ketika kita masuk kepada sebuah website, masuk kepada sebuah aplikasi, ya, atau menggunakan segala sesuatu yang bau digital, apa yang kita rasakan. Sedangkan UI atau user interface itu lebih kepada tampilannya, warnanya seperti apa, visualnya seperti apa. Itu secara terminologi umum mengenai UI dan UX. Kita coba bahas dulu perbedaannya. Kita bahas mulai dari UX. Ya, UX itu lebih kepada interaksi dari sisi user atau pengguna dan pengalaman ketika kita menggunakan sebuah website atau sebuah mobile aplikasi ataupun sebuah digital bisnis. Saya ibaratkan sebagai contoh seperti ini. Kita masuk pada sebuah e-commerce misalnya, marketplace, baik itu yang berbentuk website ataupun berbentuk aplikasi. Ketika kita mencoba memilih barang, kemudian kita mencari barang, searching, terus kita melakukan payment, terus kita ada suatu yang kita rasakan, kok enak ya, kok nyaman, ya, kok memudahkan kita untuk melakukan pembayaran dan akhirnya ketika kita beli ada rekomen yang bagus bagi kita merasakan happy, ya, ada perasaan dalam diri kita yang senang. Itu adalah user experience. Terkadang mungkin juga kita merasakan, waduh, ini kok susah banget ya, kok ini prosesnya dari satu ke satu, kok interaksinya lemot, kok prosesnya begitu sulit. Itu juga masuk dalam user experience. Jadi ketika kita fokus pada user experience, itu prosesnya mulai dari kita bagaimana melakukan research, melakukan desain, prototyping, testing, dan juga melakukan pengukuran. Ya, jadi lebih kepada performanya websitenya, ergonominya seperti apa, aksesnya seperti apa, sisi penggunaannya seperti apa, ya, sisi interaksi kepada manusia seperti apa. Ini lebih sesuatu apa yang dirasakan oleh penggunanya. Jadi ingat, ketika kita buat website bukan hanya kita bagus atau jelek secara visual, tapi apa yang dirasakan oleh konsumen ketika menggunakan. Ya, perasaannya seperti apa, perasaannya apakah membantu apa tidak. Ya, itu maksud dengan konsep dasar daripada UX. Kemudian kalau kita bicara mengenai user interface, itu lebih kepada visualnya, ya, itu lebih kepada informasi desain informasinya seperti apa. Jadi lebih kepada elemen grafis, ya, tampilannya, warnanya seperti apa, pemilihan warnanya, bentuk fontnya seperti apa, kenapa kita harus ngeklik di bagian kanan atas misalnya, kenapa warnanya seperti ini, kenapa harus kontras antara background dengan warna depannya. Ya, jadi lebih kepada suatu hal yang visual yang ingin kita berikan kepada konsumen atau kepada pengguna. Itu masuk dengan lebih kepada user interface. Ya, jadi lebih pada visualnya. Ya. Kalau kita ibaratkan perbedaan antara UX dan UI. UI di sini kita bisa lihat ya, dari sisi sebelah kanan, sisi otak sebelah kanan, itu lebih pada visual desainnya. Ya, warnanya seperti apa, fontnya seperti apa, bagaimana kita mendesain artnya seperti apa supaya lebih menarik. Ya, tapi kita tidak bisa hanya memberikan indah-indahnya saja, tapi kita juga memberikan bagaimana itu bisa berinteraksi dengan kita. Ya, apakah itu sesuai nggak dengan kebutuhannya? Apakah itu sesuai dengan konsumennya? Apakah sesuai nggak dengan penggunanya? Dan untuk mencapai sini kita harus membangun prototype, kita harus mendesain informasi apa yang ada di sana, apakah tulisan harus panjang apa enggak, bagaimana presentase tulisan dan gambar. Nah, itu ada di sini sebetulnya. Kita harus melakukan testing kepada pengguna kita, melakukan testing riset kepada perilaku konsumen kita. Ya, jadi
kalau ibaratkan otak kanan dan otak kiri itu tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, harus saling berkolaborasi. Ya, jadi kita tidak bisa mendesain yang bagus saja, indah saja, tetapi secara interaksinya tidak ada. Atau mungkin kita fokus pada interaksinya, tapi secara tampilan kita visualnya nggak bagus, kita juga nggak bisa. Nanti dua-duanya saling saling berhubungan. Saat ini ada profesi namanya UI designer dan juga UX designer. Ya, apa perbedaannya? Kita mulai dulu dari sebelah kiri, yaitu UX. Kalau kita lihat teman-teman di sini, ya ada fokus yang utama. UX designer tuh fokus pada apa? Human centric atau human centered design. Jadi para desainer yang ada di UX, dia benar-benar memahami perilaku konsumennya, dia benar-benar memahami karakter penggunanya. Kenapa hal ini harus dilakukan? Supaya dia bisa memahami karakter penggunanya, terus dia bisa mendesain apa yang saya lakukan untuk konsumen yang seperti ini. Dan hasil risetnya itu akan diberikan pada UI designer, yang dia akan memberikan desain berdasarkan apa? Berdasarkan diberikan oleh UX designer. Ya, jadi dia akan memberikan desain, oh warnanya kayak gini, kebutuhan dia fontnya seperti ini. Ya, jadi sebetulnya ini adalah dua profesi UI dan UX yang saling berkolaborasi, yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu secara konsep adalah seperti itu. Kalau kita bicara keseluruhan, ya ini ada beberapa buku yang mengatakan bahwa sebetulnya UX design itu part besarnya. Ya, UI design itu ada di dalam daripada UX. Jadi part besarnya ketika kita memahami yang sebesar, terus bagaimana kita memberikan visualnya itu ada di dalamnya. Ya, ini secara konsep besar UI design itu ada di dalam UX design. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Kita mulai bahas dulu dari UI design, yaitu user interface. User interface, secara untuk mendesain user interface itu kita fokus pada apa yang ingin pengguna dapatkan atau inginkan. Ya, jadi kita harus memberikan akses pada mereka, memahami mereka, dan memfasilitasi mereka. Secara konsep, ada 3 hal yang kita pahami untuk ketika membangun user interface. Yang pertama, interaction design. Yang kedua, visual design. Dan yang ketiga adalah information architecture. Kita akan bahas satu persatu nanti. Nah, kita bahas dulu yang pertama, interaction design. Ya, jadi di sini interaction design itu fokus kepada bagaimana kita membangun engagement atau interface untuk menunjang perilaku daripada konsumen mereka. Jadi kita memahami bagaimana user dan teknologi itu berkomunikasi, itu intinya. Dengan kita memahami, kita dapat mengantisipasi, kalau konsumen seperti ini, dia akan modelnya seperti ini. Nah, itu yang harus kita pahami di awal, bagaimana interaksinya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita buat, ya, yang menjadi pemicu atau trigger ketika kita ada di interaction design. Yaitu misalnya, define how user can interact with the interface. Bagaimana user itu dapat berinteraksi dengan tampilannya, bagaimana user dengan perilakunya, bagaimana mengantisipasi ketika ada kesalahan, ya, strategi setiap elemen seperti apa. Nah, ini considering yang bisa kita lakukan ketika kita membangun di sisi interaction design-nya. Kemudian yang kedua adalah visual design. Ya, jadi ini lebih kepada bagaimana sih kita menampilkan digital kita, bagaimana kita menampilkan e-commerce yang akan kita buat, bagaimana kita menampilkan mobile app aplikasi yang akan kita buat ke depannya. Ya, ini lebih visualnya seperti apa, bentuk visualnya seperti apa. Jadi misalnya dari warna seperti apa, penggunaan font seperti apa, penggunaan gambar seperti apa, dan sebagainya. Jadi kalau ini ada elemen yang bisa kita gunakan, ada line shape, ya, color palette, tekstur, tipografi, form, dan sebagainya. Tadi lebih pada visualnya seperti apa. Yang ketiga, informasi. Ya, informasi apa yang kita tampilkan. Jadi kita bisa mengorganize informasinya seperti apa, strukturnya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman tahu ada menu-menunya, jadi informasi ini nanti dipecah menjadi ini dan sebagainya. Ya, jadi ada informasi besar, kemudian dikecilkan menjadi beberapa submenu misalnya, itu bisa juga di sini.
bagaimana kita membuat label konten, bagaimana kita menuliskan bahasanya seperti apa, jumlah katanya seperti apa, ya, seberapa besar sih fontnya, ukuran fontnya, seberapa besar gambar yang akan kita taruh, posisinya ada di mana, ya, apa yang ada di sekelilingnya. Nah, itu kita bahas di information architecture. Jadi kemudian kita mendesain daripada tampilan kita itu seperti apa. Ya. Kemudian yang paling penting adalah ketika mendesain information architecture itu ada 3 hal, yaitu konteks, konten, dan juga user. Jadi konteks itu sebenarnya kita tuh goal kita apa sih, teknologi kita gunakan apa. Tentu saja ketika kita mendesain tampilan mobile app dengan tampilan untuk e-commerce di website tentu saja berbeda, ya. Kemudian tipe-tipe data seperti apa, bagaimana kita memvisualisasinya secara kontennya, terus usernya seperti apa sih yang dia cari, apa sih yang dia butuhkan. Sama juga seperti arsitekturnya, jadi organisasi skemanya, labeling sistemnya, bagaimana kita merepresentasikan informasi, navigasinya seperti apa, searchingnya seperti apa. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita perhatikan ketika kita membangun UI untuk dari sisi information architecture. Nah, ada beberapa elemen yang kita gunakan di sini ketika kita mendesain. Jadi teman-teman mungkin sering mendapatkan atau menggunakan ini sebetulnya ketika membuka sebuah aplikasi web, ya. Jadi misalnya input counter ada button, text field, checkbox, ya, mana yang cocok kita gunakan. Terus komponen navigasi, mau slider kayak mau next misalnya, ya, ada yang slider di kanannya ada tanda panah seperti itu. Terus pakai icon, ada yang progress bar, ada yang notifikasi, dan ada sisi konten atau audionya seperti apa. Jadi ini elemen-elemen yang bisa kita gunakan ketika kita mendesain user interface yang dari sebuah digital yang ingin kita bangun. Nah, kemudian perspektif bagi para desainer ketika kita mendesain, kita harus memahami dulu tujuan daripada user ketika masuk kepada digital kita, masuk kepada web kita, masuk kepada mobile apps kita. Goalsnya seperti apa, skillnya dia seperti apa. Tentu saja masing-masing itu ada gap, ya, gap teknologi itu kita perhatikan. Preferensinya seperti apa, tendensinya seperti apa, tantangannya seperti apa. Jadi yang paling utama sebetulnya keep the interface simple. Jadi bagaimana konsumen itu memahami isinya. Jujur aja, semakin sederhana, semakin simple sebuah interface, jujur aja itu semakin sulit bagi desainer untuk membangunnya, ya. Kemudian konsistensi. Jadi kenapa pemilihan warna itu penting? Karena konsistensinya harus sama. Jangan sampai homepage-nya warnanya hitam, ketika diklik warnanya putih, kemudian menu yang lainnya warna biru, berbeda. Karena ketidakkonsistensinya itu akan membuat elemen UI itu tidak bagus, ya, membuat pengguna juga merasa berbeda. Terus tujuan setiap layout, strategi menggunakan color seperti apa. Ingat, pemilihan warna itu penting, ya, karena ada makna-maknanya. Font, tipografinya, jenis font juga sangat penting. Teman-teman bisa browsing, ada beberapa font yang baiknya dihindari ketika kita membuat sebuah website, karena font itu kadang membuat mata kita lelah. Ada font yang disarankan dan sebagainya. Nah, ada 10 fundamental yang bisa kita gunakan dalam hal ketika kita mendesain user interface. Jadi yang pertama tentu saja adalah bolak-balik kita selalu mengatakan kita harus memahami dulu konsumen kita, know your user. Jadi kita harus tahu dulu siapa sih sebenarnya pengguna kita. Siapa sih orang yang akan menggunakan produk kita? Siapa sih orang yang akan menggunakan website kita? Yang menggunakan mobile app kita itu siapa? Kita harus pahami itu. Kita observe dulu dia siapa. Ya, itu paling penting. Jadi fokus pada penggunanya dulu. Kemudian kita punya attention kepada mereka. Ya, tadi bagaimana dia menghabiskan waktu di Facebook, di blogger dan segala macam. Ya, jadi kita
patternnya itu seperti apa sih, karakter dia seperti apa. Ya, jadi ketika kita memahami patternnya dia, kita memahami bahwa dia akan merasakan seperti ya ada di rumah, nah misalnya. Jadi merasakan sebuah rasa yang bagus sehingga dia akan kembali lagi ke depannya. Yang ketiga, konsisten. Nah, konsistensi di dalam membuat desain, konsistensi di dalam membangun tampilan warna itu penting sebenarnya. Layout, bahasa, sisi desain, bahkan font aja pun harus konsisten. Ya, jadi harus konsistensi, jangan sampai fontnya berubah, warnanya berubah setiap page, harus ada konsistensi di sini. Kemudian membuat visual hierarki. Ya, jadi ada hierarki daripada visual, jadi kita bisa lihat hierarkinya seperti apa, pembagiannya seperti apa, sehingga tidak melulu suatu yang besar atau yang kecil-kecil dan sebagainya. Jadi jadi kita harus bisa melihat sesuatu itu ada flow-nya. Ya, jadi ada ketika lihat ini, oh habis ini nanti akan klik di sini, oh ini akan ke sini, oh ini ke sini, dan seterusnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita perhatikan, ukurannya, warnanya, penempatannya, ya. Jadi ketika user itu melihat scroll ke bawah, ya dia ada tahapan yang harus dia pahami di sini. Yang kelima, feedback. Ya, jadi bagaimanapun tidak ada desain yang sempurna. Ya, bagaimanapun kita harus mengetahui bahwa kita membutuhkan feedback daripada konsumen. Kita membutuhkan improvement. Oleh karena itu kita harus memberikan fasilitas bagaimana customer itu dapat memberikan feedback pada kita. Bagaimana pengguna itu memberikan saran pada kita. Demi apa? Untuk perbaikan kita ke depannya. Itu yang paling penting. Ya. Dan lagi dari sisi experience nanti terkait dengan UX, ketika konsumen itu memberikan feedback dan dihargai, itu tentu saja akan membangun sebuah engagement yang kuat antara kita dengan konsumen. Tadi feedback itu penting, entah dalam bentuk chatting, dalam bentuk form, dalam bentuk misalnya memberikan masukan melalui survei, ya, dan sebagainya. Yang itu tergantung pada user yang akan kita fokuskan ada di mana. Yang keenam adalah before giving. Ya, jadi bagaimanapun kita bicara teknologi, pasti akan ada pernah terjadi namanya error atau kesalahan. Nah, bagaimana kita mengantisipasinya? Ketika terjadi masalah, misalnya servernya hang atau server down, tampilannya seperti apa? Ya, jadi biasanya memang ketika kita membuat sebuah desain ada tampilan ketika terjadi masalah. Ya, itu tampilan seperti apa dan statement apa yang kita perlu sampaikan pada pengguna kita. Ya, jadi itu kita perhatikan juga. Yang ketujuh, empower your user. Ya, jadi memberikan reward. Jadi konsumen itu satu aset kita yang berharga, aset kita yang harus kita jaga, aset kita harus kita manage, yang kita harus berikan reward. Ya, rewardnya dalam bentuk apapun. Jadi sehingga dia merasakan sebuah hubungan yang tidak hanya sekedar antara pelanggan dengan penjual atau pembeli dan penjual dan sebagainya. Ada ikatan, engagement. Ya, jadi kita bisa memberikan beberapa hal, ada fasilitas dari shortcut misalnya, bagaimana dia di dalam sosial media juga bisa, sehingga dia akan menjadi sebuah konsumennya kita yang loyal. Itu yang harus kita perhatikan di sini. Itu yang kedelapan adalah speak their language. Ya, jadi gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna kita. Gunakanlah tampilan yang mudah dipahami. Makanya tadi istilahnya tampilan yang paling sederhana, yang simple. Ya, bukan kesannya menggurui, tapi gimana bahasanya. Mungkin kita menggunakan bahasa yang
ya bisa terjadi konvensional ya, conversation ya, percakapan antara kita dengan pengguna kita. Jadi kita memahami di sini bahasa seperti apa, tampilan desain juga harus menentukan. Jadi kesannya tidak hanya kita hanya butuh konsumen untuk membeli produk kita, tapi bagaimana kita melakukan percakapan dengan yang baik kepada konsumen kita. Yang 9, wah ini sebenarnya satu poin yang utama, yaitu keep it simple ya, buatlah sederhana mungkin ya. Semakin ribet, semakin orang makin malas menggunakannya ya. Dan tentu saja biasanya semakin banyak gambar, semakin kompleks tampilan yang kita buat, itu mempengaruhi kinerja web kita, kinerja mobile apps kita. Jadi buatlah desain yang sesimpel mungkin, yang memang sesuai kebutuhan daripada konsumen kita. Keep it simple. Yang ke-10 adalah keep moving forward ya. Jadi ketika kita mendevelop ya, kita jangan terlalu cepat juga, tapi kita ada growing, jadi ada bertahap. Teman-teman kalau perhatikan banyak marketplace, bagaimana mobile aplikasi, dia selalu menambahkan fitur-fitur tambahan ya. Dan saja fitur-fitur itu ditambahkan hasil dari riset, ini perlu nggak ditambahkan, ini perlu nggak, tidak perlu ditambahkan, dan sebagainya. Jadi keep moving forward, jadi terus ada improvement, terus ada perubahan ya. Jadi tidak stagnan dari zaman 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, tapi sama terus nggak ya. Karena apa? Manusia pun berubah, konsumen kita pun akan mengalami perubahan. Itu kita pahami. Ya, tadi mengenai konsep umum untuk user interface. Sekarang kita masuk kepada user experience atau UX. Ya. Nah, basisnya adalah human experience. Basisnya adalah bagaimana kita membangun engagement sebagai goalnya. Ya. Saya suka kata-kata paling kanan tuh, every design tell a story. Bagaimana semua desain yang ada tuh menceritakan sebuah cerita. Storytellingnya ada. Jadi ada suatu hal yang kita rasakan ketika konsumen menggunakan produk kita atau layanan kita. Itu kita pahami dalam user experience design. Nah, ada 5 tahapan atau istilahnya adalah the 5 planes di sini. Yang pertama ada surface plane, yang kedua ada skeleton plane, structure plane, scope plane, dan terakhir adalah strategy plane. Ya, tadi kalau kita bahas 5 hal ini, kalau kita tampilkan dalam bentuk layer atau lapisan, ya itu ada seperti ini. Surface-nya paling atas. Yang kedua ada skeleton, structure, ketiga scope, dan strategi. Semakin ke atas ya, itu ada semakin konkret. Konkret itu semakin yang terlihat. Semakin ke bawah itu ada sesuatu yang abstrak yang ada di pikiran kita. Jadi di sini kita bisa melihat sesuatu yang abstrak, itu bagaimana kita terjemahkan satu persatu hingga akhirnya dapat divisualisasi dengan baik kepada konsumen. Ya, jadi 5 layarnya seperti itu. Saya berikan sebuah contoh seperti ini. Ini surface. Ya, ini adalah tampilan yang dilihat oleh konsumen. Ya, kita akan menjawab kembali dari atas sampai ke bawah. Bagaimana surface ini bergerak mundur, nanti penjelasannya akan kita buat terbalik lagi. Ini surface. Terus kita lihat di surface ini, kita coba blurkan pelan-pelan ya, dan akhirnya akan menjadi sebuah potongan layout. Oh, judul ada di atas, oh logo ada di sebelah atas kanan misalnya. Oh, di sisi sini ini adalah ini image, ini keterangan apa, ini desain yang ada di sini ya. Ini adalah akibat dari pattern yang sudah layout yang kita buat. Dan jadi seperti ini. Jadi patternnya seperti ini. Kemudian itu ada menjadi structure ya. Ini website utamanya, ketika diklik akan masuk ke sini, ini akan diklik lagi, ada ke sini, ada ke sini. Jadi ada organisasi structure daripada sebuah website besar. Ini yang kita pahami dalam hal mendesain sebuah website atau mobile apps kita. Ya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya tuh nanti ada fiturnya apa saja ya, di dalam masing-masing ini nanti akan kita jelaskan apa yang maksud dengan scope di belakang. Nah, terus bagaimana strateginya
Ya, jadi strategi itu paling belakang. Nah, kita coba bagaimana membahas satu persatu 5 P yang ada di dalam user experience. Jadi bisa dikatakan ini adalah beberapa elemen daripada user experience itu sendiri. Kita mulai dulu yang paling bawah, yaitu strategi, yaitu suatu hal yang abstrak. Di sini strateginya adalah kita melakukan riset pada user. Kita melakukan segmentasi user kita seperti apa, persona kita seperti apa. Kemudian kalau kaitan dengan bisnis, ya, ketika kita kaitkan dengan bisnis, goals kita apa sih? Kemudian apa yang membawa bisnis kita, apa yang diperlukan dari bisnis tersebut. Nah, ini ada dua hal yang kita pahami ketika kita mendesain. Jadi sebetulnya ini dari fondasi, teman-teman, ya. Ini akan menjadi fondasi bagi atas, ya. Ketika ini salah, strategi salah, otomatis yang atasnya juga tidak akan sesuai. Jadi aspek pertama itu adalah visual ada yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kemudian kita visualisasi ke atas, ke dalam bentuk yang konkret daripada visualnya. Kemudian kita melakukan juga scope. Ya, di scope-nya ada dua, yaitu functional specification dan juga content requirement. Jadi di sini adalah fitur aplikasi apa ya yang akan kita berikan kepada pengguna yang sesuai dengan keinginan dia untuk mencapai tujuannya. Nah, ini fungsinya itu apa saja. Terus kontennya apa aja. Ya, konten-konten apa yang kita butuhkan, informasi apa yang kita butuhkan, formnya seperti apa. Ya, jadi kita definisikan di dalam content requirement yang ada di sini. Terus kita naik lagi ketiga, yaitu structure, ada interaction design dan ada information design. Interaction design-nya bagaimana user tuh dapat berinteraksi. Ya, bagaimana user tuh berpindah dari satu step ke step yang lain. Langkahnya apa? Jadi kalau ingat teman-teman di awal, itu ada structure-nya, ya, pembagiannya ketika ini dibuka, masuk kemana segala macam. Ya, ketika homepage dibuka, menu A dibuka, nanti ada A1, A2, A1 ada A111, A112, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga tergantung pada information architecture apa yang akan kita berikan. Jadi hubungannya seperti apa, refleksi usernya seperti apa, ya. Terkadang bisa jadi hierarki bentuknya, tapi ya tergantung pada desain yang pengen kita tampilkan, dan tergantung juga pada konsumen kita seperti apa. Naik ke atas, yaitu kepada skeleton. Ini bagaimana kita mendesain, ya, mulai mendesain tampilannya, mendesain informasinya, mendesain interface-nya, dan mendesain navigasinya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan struktur yang sudah kita buat, konsep struktur yang sudah kita buat. Bagaimana kita mempresentasikan informasinya, bagaimana kita membangun user input dan outputnya seperti apa sehingga terjadi interaksi, bagaimana navigasinya. Ya, jadi ini berdasarkan yang ada di bagian ketiga, structure. Dengan hasil ini, konsep ini, maka kita akan membuat sebuah visual design. Tampilannya seperti apa. Ya, jadi kita lihat satu persatu dari ke atas hingga ini akan menjadi ini ya tampilan yang kita inginkan. Ini ada tampilan yang kita visualisasikan. Jadi bisa jadi ada beberapa orang mengatakan sebetulnya user interface itu ada di sini, di visual desainnya. Ya, jadi bisa jadi user interface itu bisa ada di visual design dan ada di skeletonnya. Ini sangat berkaitan erat bersinggungan dengan user interface. Ya, jadi dari sini ke atas, nah ini sudah berkaitan banget dengan user interface. Ya, jadi user interface, user experience itu ada dua hal yang selalu berkaitan dan tidak bisa terpisahkan. Ya, ini beberapa buku yang teman-teman bisa bahas, bisa baca, ya, untuk memahami lebih lanjut mengenai user interface dan juga user experience. Mungkin segitu aja sekilas mengenai user interface dan user experience. Semoga bisa membantu teman-teman dalam mengembangkan desain untuk digital bisnisnya, dan semoga ini mampu menginspirasi teman-teman. Jika ada pertanyaan, ini ada beberapa kontak yang teman-teman bisa baca, bisa kontak melalui beberapa media sosial yang ada di sini. Mungkin itu saja dari saya, sampai ketemu di sesi berikutnya.